Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan hingga hari ini, Selasa 26 Januari 2021. Kita diizinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga di pagi yang indah ini kami boleh diizinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah setiap kami untuk boleh mendengar dan juga melakukan firman ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42 dengan perikop Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel ayat 33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima." Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan diperhadapkan bagi kita hari ini. Firman ini berbicara tentang keteguhan dan juga keyakinan. Saya percaya setiap kita apabila menghadapi suatu masalah, kadang kita takut, kadang kita khawatir, bahkan kadang kala kita menyalahkan orang lain atas setiap peristiwa yang terjadi, apalagi jika hal itu menyangkut masalah hukum. Maka saya percaya semuanya pasti akan memikir ulang, coba jika tidak saya lakukan, saya tidak akan begini, dan seterusnya. Dan mulai mencari-cari cara untuk melakukan pembelaan dengan berbagai macam cara. Namun, hal itu berbeda dengan Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya dalam nas ini. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, ketika mereka memberitakan tentang Yesus, maka mereka diperhadapkan di depan Mahkamah Agama. Mereka tetap pada pendiriannya bahwa Yesus yang mereka yakini tetap sama, tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Jadi, atas pengakuan yang demikian, nyawa mereka terancam. Itu dapat kita lihat dalam ayat 33. Tetapi sungguh luar biasa kuasa Allah itu dinyatakan melalui seorang ahli Taurat bernama Gamaliel. Gamaliel mengungkapkan, apabila semua yang diberitakan berasal dari manusia, tentu akan lenyap.
Tetapi kalau berasal dari Allah, tidak akan pernah lenyap. Itu dapat kita lihat dalam ayat 34 sampai 39. Dan apa yang terjadi ketika Rasul Petrus dan rekan-rekannya dibebaskan? Mereka tetap menyampaikan pengajaran mereka tentang Yesus. Itu dapat kita lihat dalam ayat 40 sampai 42. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, ada dua hal penting yang perlu diajarkan bagi kita saat ini. Yang pertama, kita belajar dari Rasul Petrus dan juga rekan-rekannya, bahwa mereka meyakini bahwa Yesus yang mereka imani tetap sama, tidak akan berubah, dan penyertaannya kekal selama-lamanya. Itu artinya dalam situasi apapun yang kita hadapi dan jalani, kita tetap percaya bahwa Yesus itu akan senantiasa menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, diajarkan bagi kita saat ini, kita belajar dari Gamaliel bahwa segala perkara yang dihadapi perlu pertimbangan yang matang, supaya keputusan yang diambil bukan keputusan yang semata-mata menyenangkan hati manusia, tetapi lebih kepada menyenangkan hati Tuhan. Dengan melihat kenyataan bahwa semua yang berasal dari Allah tidak akan pernah lenyap sampai kapanpun. Jadi, bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang dan seterusnya, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Sehingga pagi yang indah ini firman-Mu kembali menguatkan kami, bahwa kasih dan penyertaan-Mu kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah terhapus oleh zaman dan waktu. Terima kasih Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di kawasan resort GKI Puruk Jahu, dan secara mengkhusus jemaat Tuhan yang ada di Hingantokung. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi jemaat Hingantokung. Berkati pendeta, bikaris, penetua, diakon, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di jemaat ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, keluarga, anak-anak mereka, setiap kesehatan, kekuatan, rencana, rancangan mereka Tuhan berkati. Biarlah kiranya senantiasa ada dalam damai kasih Tuhan. Pun bagi kami semua, Tuhan berkati. Biarlah kiranya setiap harapan kami, setiap hal yang saat ini sedang kami rencanakan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, dan setiap hal yang kami jalani dalam hari-hari keberadaan kami. Kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Resort GKI Puruk Jahu Tuhan berkati, BPH Majelis Resort Tuhan berkati, Ketua Resort Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seluruh pendeta yang melayani di kawasan Resort Puruk Jahu Tuhan berkati. Pendeta, bikaris, dan siapapun itu, kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa secara khusus ketika kami menghadapi situasi COVID-19. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua tetap sehat dan kuat menghadapi semuanya ini. Dan kami semua hanya berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.